Karena sama-sama dari X-3 ya. Maka kita misalkan dulu X-3-nya. Jadi dimisalkan dulu. Kita misalkan dulu mutlak X-3-nya sama dengan A misalkan. Maka ini perbedaannya jadi gimana? Jadi A kuadrat plus 2A kurang dari 48. Nah, ini tinggal persamaan biasa nih. A kuadrat plus 2A min 48 kurang dari 0. Nah, ini faktornya berapa, Arfa? Tambah. Bentar. Sebentar. Plus 8 min 6. Iya, betul ya. Berarti kan batasnya itu di A sama dengan min 8, sama A sama dengan 6. Kita bikin garis bilangan ya. Karena ini nggak ada sama dengannya bolong. Berarti min 8 dan 6. Kita uji yang gampang, uji A-nya ya. A sama dengan 0 tuh di tengah ya. Ujinya kemana? Ke sini aja. Ini nih. 0 tambah 0 kurangi 48. Negatif berarti ya. Maka darah yang di tengah ini negatif. Lewatin batas, maka berubah tanda. Ini juga berubah tanda. Yang diuji tadi kan fungsi yang ini nih. Fungsi ini kurang dari 0, maka kita ambil yang negatif. Tuh. Berarti dapat A-nya itu antara min 8 sampai 6 ya. Nah, A-nya kita balikin lagi. A-nya tadi kan mutlak X min 3 kan. Mutlak X min 3. Kok tadi 2 mutlaknya. Mutlak X min 3 itu antara min 8 sampai 6. Nah, kita tahu kan, mutlak itu kan pasti lebih dari negatif kan. Berarti ini kita bisa abaikan yang ini. Yang ini kita bisa abaikan. Karena mutlak kan pasti positif. Ya pasti lebih besar dari negatif dong. Maka kita abaikan aja nih. Mutlak lebih dari min 8-nya kita abaikan. Maka kita tinggal mengerjakan yang daerah yang kanan aja nih. Berarti X min 3 mutlak kurang dari 6. Nah, kita punya sifat ya. Sifat ya nomor 1 kalau nggak salah di persamaan. Pekan lalu. Kalau ada fungsi mutlak. Biar ingat ya. Kalau ada fungsi mutlak kurang dari K, itu kan penyelesaiannya jadi sifatnya min K, Fx, K. Ini juga sama, berarti ini berubah jadi, ini kita kotakin dulu biar ingat. Ingat. Nah, ini berubah jadi X min 3-nya antara min 6 sampai 6. Kita tambah 3 semua masing-masing ruas. Berarti ini tinggal X tambah 3 semua ya. Ini berarti min 6 tambah 3 itu min 3. 6 tambah 3, 9. Ini kita tambah 3 semua ya. Kita tambah 3, tambah 3, tambah 3. Maka HP-nya ketemu nih. HP-nya ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu X-nya antara min 3 sampai 9. Bisa dipahamin? Danis? Danis paham? Ahmed, ada yang mau tanyain nggak? Masih belum, Kak, masih belum. Masih belum paham apa belum ada yang tanyain? Masih belum ada yang tanyain. Oh. Arfa gimana? Jelas? Jelas, Kak. Oke.
Noval, jelas? Iya. Ragu-ragu. Kemungkinan telat. Kalau nggak ada yang tanyain, silakan di screenshot. Kak, saya mau nanya Kak, Ayo silakan Danis. Apa? itu kenapa main 8-nya diabaikan ya Kak? Kenapa main 8 diabaikan? Ini kan nilai mutlak kan? Nilai mutlak itu kan pasti positif. Suatu bilangan positif pasti kan lebih dari negatif kan? Ini kan main 8 angka negatif kan? Iya. Nah, maka bilangan positif itu pasti lebih dari negatif. Jadi kalau dimasukin X berapapun ini pasti main 8-nya nggak ngefek. Ini pasti lebih besar kan? Iya. Maka yang ini diabaikan aja. Kecuali kalau ini positif juga ya, maka dikerjakan 2 kali. Yang ini sama yang ini. Tapi berhubung ini negatif kurang dari positif ya pasti jelas dong. Maka abaikan aja. Ya, Ada lagi Danis? Ya kenapa? enggak ada. Tuh, silakan di screenshot. Kalau udah kasih tahu. Udah, Danis? Screenshotnya. Halo, Danis? Udah? Sudah Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 nih sama kayak yang tadi yang atas ya. Mirip nih sama yang ini nih, nomor 1. Ngerjainnya pakai tabel. Itu bisa kita masak cepetin ya. Jadi kan ini X min 3-nya itu bisa bernilai X min 3 positif ya. Itu untuk X yang lebih dari sama dengan 3. Atau jadi 3 min X. Itu untuk X-nya kurang dari 3. Itu juga sama yang kedua. Yang pertama, yang kedua. X-nya bisa positif kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Bisa bernilai negatif kalau kurang dari 0. Berarti dari sini kita dapat batasnya 0 sama 3 nih. Kita bikin 3 garis bilangan lagi nih. Ada 3 daerah lagi ya. 0, terus 3. Nah, yang ini berarti kan X-nya kurang dari 0 nih. Otomatis juga X-nya kurang dari 3. Yang tengah berarti lebih dari sama dengan 0, kurang dari 3. Yang kanan lebih dari sama dengan 3, otomatis juga lebih dari sama dengan 0 ya. Kita kerjakan yang kiri nih. Kurang dari, berarti kita pakai yang min semua kan. Ini berubah jadi 3 min X kuadrat. Sama dengan, ini jadi min X kuadrat. Plus 3. Berarti kan jadi, kamu kuadratin ya. 9 min. Entar dulu. Oh ternyata nih nggak pakai ini ya. Saya salah. Ini kan ada kuadratnya ya. Kalau ada kuadratnya maka mutlaknya hilang. Maaf, saya lupa lihat ini ya. Kita punya sifat, kalau ada mutlak dikuadratin, maka mutlaknya hilang ya. Nah, sifat persamaan mutlak tuh. Kalau ada fungsi mutlak dikuadratin, maka mutlaknya hilang. Kita cukup fx kuadrat aja jadinya. Ini diingat lagi. Ingat. Berarti ini bisa langsung kita kerjakan. Nah, ini langsung kamu kuadratin aja berarti. Berarti kan jadi X min 3
kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, ini jadi X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan X kuadrat tambah 3. Nah, ini X kuadratnya habis ya. Ini kita pindah ruas, 9 min 3 sama dengan 6X. Berarti 6 sama dengan 6X, maka dapat X-nya 1. Inilah nilai P-nya ya. Berarti P-nya sama dengan 1. Maka P kuadratnya sama dengan 1 juga. Bisa dipahamin, Arfa? Arfa? Mana? Danis, Pak. 5. Untuk nomor 5, kita perlu ingat sifat yang ini ya. Sifat perdarahan mutlak, kalau ada mutlak. Nah, ini lebih dari atau kurang dari konstanta ini bisa kali silang. Ini bisa jadi mutlak K kali, nah, bisa jadi gini. Ini juga sama. Berarti dari sini kita bisa hitung kali silang aja nih mutlaknya. Berarti X mutlak itu kurang dari 5X mutlak ditambah 5 ya, kan dikali 5 kan. Kok mutlaknya 2 kali salah. Ya, bisa dikali langsung. Nah. Nih. Lalu ini mutlaknya 2 kali ya. Pertama, X mutlaknya kamu misalin dulu nih. X mutlaknya kamu misalin P, biar nggak bingung. Berarti kan mutlak P kurang dari 5P plus 5. Nah, jadi misalin dulu biar nggak bingung. Terus kuadratnya ini kedua ruas, biar mutlaknya hilang ya. Berarti jadi P kuadrat kurang dari 5P plus 5 kuadrat. Mau pindah ruas saja ke sini, 0, 5P ditambah 5 kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah, ini kan tadi ya bentuk selisih kuadrat ya, A kuadrat min B kuadrat. Kamu bisa jadi dijabarin jadi 5P plus 5 tambah P dikali 5P plus 5 dikurang P. Ini jadi lebih dari 0. Berarti 6P plus 5 sama 4P plus 5. Maka batasnya dapat P-nya min 5 per 6 sama P-nya min 5 per 4. Nah, bikin garis bilangan. Untuk P-nya ya, Mas Ian ya. 5 per 6, min 5 per 6 sama min 5 per 4 besar yang mana? Ahmed. Iya, Kak. Min 5 per 6 dan min 5 per 4 besar yang mana, Ahmed? Min 5 per 4. Nah, berarti yang besar yang min 5 per 6 dong. Kan ada min-nya. Berarti yang min 5 per 4 itu di bagian kiri ya. Min 5 per 4. Enggak saya. Min 5 per 6. Nah, ya. Kita uji P-nya 0 nih yang gampang ya. Masukin sini. Berarti kan dapatnya positif ya. 5 kali 5 kan positif. Berarti negatif positif. Karena yang diminta ini lebih dari 0. Berarti otomatis ini. Tuh. Berarti dari sini kita dapat dua hasil bisa P-nya kurang dari min 5 per 4 atau P-nya lebih dari min 5 per 6. Nah, P-nya tadi apa? X mutlak kan kurang dari min 5 per 4. Nah, kalau mutlak kan nggak mungkin kurang dari negatif nih. Berarti yang ini tidak memenuhi ya. Yang ini nggak akan memenuhi.
Karena kan mutlak kan pasti positif, masa kurang dari negatif. Sedangkan yang ini, mutlaknya kan lebih dari min 5/6 ya. So, nilai mutlak kan pasti positif. Positif kan pasti lebih dari negatif kan. Berarti ini berlaku untuk semua anggota X bilangan real. HP-nya, berarti yang ini nih. Berarti dimasukin X berapapun pasti lebih dari min 5/6.